Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kita belajar mata pelajaran IPA kelas 7 melalui video pembelajaran ini bersama saya Ibu Fitriani SPD. Dan materi pembahasan kita kali ini adalah suhu dan perubahannya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan definisi suhu, menjelaskan berbagai jenis termometer, menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer, menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Suhu adalah tingkat derajat panas dingin suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Suhu benda yang diukur dengan tangan menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Misalnya, kalian mengukur suhu air menggunakan tangan kalian, maka kalian bisa merasakan dengan tangan kalian apakah air tersebut panas, hangat, ataupun dingin. Tetapi, hasil pengukuran kalian dengan menggunakan tangan tadi tidak bisa dipakai sebagai acuan. Oleh karena itu, suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Termometer memiliki beberapa jenis. Yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai. Memuai ini artinya bertambahnya ukuran benda tersebut jika suhunya naik. Nah, kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Pada gambar tersebut ada sebuah termometer zat cair dan bagian-bagiannya ada pipa kapiler, ada skala suhu, dan ada reservoir. Di dalam reservoir itu terdapat zat cair yang apabila suhu dari zat cair tersebut meningkat, maka akan mengakibatkan pemuaian dari zat tersebut sehingga permukaan zat cairnya akan naik. Dan sebaliknya, ketika suhu kembali turun, maka zat cair tersebut akan kembali menyusut dan permukaannya akan turun. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu diantaranya warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu yang rendah, yaitu minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi,
lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometer yang ada raksanya tadi pecah. Zat cair selanjutnya yang biasa digunakan untuk mengisi termometer zat cair adalah alkohol. Alkohol ini diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung pada jenis alkohol yang digunakan. Misalnya toluene. Rentang pengukurannya yaitu minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Dan ada juga etil alkohol dengan rentang pengukuran minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa, dan alkohol ini mudah menguap, sehingga alkohol lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair yaitu yang pertama ada termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala pengukuran dari minus 10 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius. Dan termometer laboratorium ini ada yang menggunakan raksa, ada juga yang menggunakan alkohol sebagai zat cairnya. Yang kedua adalah termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Selanjutnya ada termometer bimetal. Termometer bimetal adalah termometer yang memanfaatkan perbedaan pemuaian antara dua jenis logam. Termometer bimetal digunakan untuk mengukur suhu open kompor, termostat, pemanggang, dan circuit breakers. Selanjutnya ada termometer kristal cair. Pada termometer kristal cair ini terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis dan termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Sekarang mari kita bahas skala suhu termometer. Kalian perhatikan, di sini ada 4 buah termometer yang masing-masing memiliki skala suhu berbeda. Ada termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Kalian perhatikan, masing-masing termometer memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Pada termometer Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0,
sedangkan titik tetap atasnya adalah 100. Pada termometer Fahrenheit, titik tetap bawahnya adalah 32 dan titik tetap atasnya adalah 212. Pada termometer Reaumur, titik tetap bawahnya adalah 0, sedangkan titik tetap atasnya adalah 80. Sedangkan untuk termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Dari gambar tersebut, kita bisa mengetahui perbandingan skala suhu termometer tersebut. Skala Celcius dibandingkan dengan skala pada termometer Reaumur, dibandingkan dengan skala pada termometer Fahrenheit, dibandingkan dengan skala pada termometer Kelvin, yaitu 100 banding 80 banding 180 banding 100. Perbandingan ini didapatkan dengan cara mengurangi titik tetap atas dikurang dengan titik tetap bawah. Skala pada termometer Celcius 100 dikurang 0, maka hasilnya di situ 100. Sedangkan untuk skala termometer Reaumur bisa kalian perhatikan pada gambar, titik tetap atasnya 80 dikurang titik tetap bawahnya 0, maka 80 dikurang 0 hasilnya sama dengan 80. Kemudian untuk termometer skala Fahrenheit, kalian perhatikan titik tetap atasnya adalah 212 dikurang dengan titik tetap bawahnya 32. 212 dikurang 32 adalah 180. Sedangkan untuk skala Kelvin, kalian perhatikan titik tetap atasnya 373 dikurang titik tetap bawahnya yaitu 273. 373 dikurang 273 sama dengan 100. Hasil perbandingan skala dari masing-masing termometer ini dapat kita sederhanakan dengan membagikan masing-masing skala dengan angka 20. Jadi di situ 100 dibagi 20, 80 dibagi 20, 180 bagi 20, 100 juga dibagi 20. Sehingga bisa kita dapatkan skala Celcius berbanding skala Reaumur, berbanding skala F, berbanding dengan skala Kelvin sama dengan 100 dibagi 20 hasilnya 5 banding 80 dibagi 20 hasilnya 4 banding 180 dibagi 20 hasilnya 9 berbanding 100 dibagi 20 hasilnya 5. Maka ditulislah di situ skala perbandingan suhu termometer Celcius berbanding dengan Reaumur, berbanding dengan Fahrenheit, berbanding dengan skala Kelvin, itu sama dengan 5 berbanding 4, berbanding 9, berbanding 5. Perbandingan skala tadi dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh, konversi skala suhu dari Fahrenheit ke Celcius berikut. Bisa dituliskan skala suhu Celcius per
skala suhu Fahrenheit dikurang dengan titik bawahnya yaitu 32 sama dengan. Ingat tadi perbandingannya bahwa Celcius itu ada 5 per Fahrenheit itu tadi 9. Makanya ditulis di sini 5 per 9. Atau TC sama dengan 5 per 9 dikali TF dikurang 32. Supaya kalian lebih memahami bagaimana cara mengkonversikan skala suhu dari satuan satu ke satuan yang lain, bisa kalian cermati baik-baik contoh-contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. Kalian tulis dulu. Diketahui suhu dalam skala suhu derajat Celciusnya sama dengan 45 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan skala suhu dengan satuan derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik. Baru kalian jawab. Kalian harus ingat perbandingan suhunya ya. Perbandingan suhu tadi. Perbandingan skala suhu Celcius banding dengan Reaumur dibandingkan dengan skala suhu Fahrenheit dibandingkan dengan skala suhu Kelvin itu kan sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Skala suhu derajat Fahrenheit dikurang dengan titik bawahnya. Bawah Fahrenheit itu kan 32 per yang diketahui itu kan skala suhu Celcius. Berarti kalian tulis di TC sama dengan, nah lihat di sini F itu 9. Berarti kalian tulis di sini sama dengan 9 per Celcius. Di sini 5. Kalian tulis per 5. TC-nya ini kalian pindah ruaskan ke sini. Maka di sini bisa tulis TF min 32 sama dengan 9 per 5 TC. Nah, minus 32 di sini pindah ruas. Dia negatif, pindah ruas ke sisi kanan. Dari tanda sama dengan jadi positif. Sehingga bisa kita tulis TF sama dengan 9 per 5 dikali TC min 32 kita pindahkan ke sini jadi plus 32. Maka TF sama dengan 9 per 5, kita masukkan saja nilainya. 9 per 5 dikali TC-nya itu tadi 45 derajat. Ditambah 32. Ini 45. Tulis dulu di sini. TF sama dengan
45 dibagi 5 ini sama dengan 9. 9 kali 9 81 ditambah dengan 32. Maka hasilnya yaitu 81 ditambah 32 yaitu 113 derajat. Selanjutnya contoh soal nomor 2. 25 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Kalian tulis diketahui skala suhu Celciusnya sama dengan 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah skala suhu dalam satuan Reaumur. Jawab. Dan harus selalu kalian ingat perbandingan skala suhu Celcius banding skala suhu Reaumur, banding lagi skala suhu Fahrenheit, dan banding skala suhu Kelvin. Perbandingannya adalah 5 banding 4 berbanding 9 banding 5. Dan perbandingan ini harus selalu kalian ingat ya. Maka karena yang dicari itu DR, skala suhu pada derajat Reaumur, kita letakkan bagian atas, per yang diketahui adalah skala suhu dalam satuan Celcius sama dengan, kalian ingat lagi ya perbandingannya. Untuk Reaumur atau R di sini itu adalah 4. Maka kalian tulis di sini 4 per TC-nya itu 5. Kalian tulis lagi di sini 5. Maka untuk mencari nilai skala suhu dalam satuan derajat Reaumur itu sama dengan 4 per 5 dikali dengan TC. Dan ini tinggal kalian masukkan saja nilainya. Ini sama dengan R sama dengan 4 per 5 dikali dengan 25. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4, 20. Berarti skala Reaumurnya adalah 20 derajat Reaumur. Contoh soal nomor 3. Diketahuinya, di sini diketahui skala suhu dalam satuan derajat Celciusnya menunjukkan skala 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan suhu dalam satuan derajat Kelvinnya sama dengan titik-titik jawab. Dan sekali lagi Ibu ingatkan tentang perbandingan skala dari derajat skala termometer Celcius banding dengan skala termometer Reaumur, berbanding dengan skala termometer Fahrenheit, berbanding dengan skala termometer Kelvin, itu adalah 5 banding 4 dibanding 9 berbanding 5.
Nah, ini kan yang ditanyakan itu Kelvin, yang diketahui dalam satuan derajat Celcius. Karena perbandingan skalanya 5 dan sama-sama 5, maka nanti di sini dalam Kelvinnya sama dengan skala suhu dalam derajat Celcius ditambah dengan titik bawah dari termometer Kelvin, yaitu 273. Sama dengan kita masukkan nilai skala yang ditunjuk pada termometer Celcius, yaitu 25 derajat Celcius ditambahkan dengan 273, sama dengan hasilnya 298 Kelvin. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. Diketahui skala suhu dalam satuan Kelvin yaitu 300 Kelvin, dan ditanyakan adalah besarnya suhu dalam satuan derajat Celcius atau skala suhu yang ditunjukkan oleh termometer Celcius. Kalian ingat pada contoh soal nomor 3 tadi, ketika yang diketahui adalah besarnya suhu dalam satuan Celcius, yang dicari adalah besarnya suhu dalam satuan Kelvin, maka ditambah 273. Sekarang dibalik, karena besarnya suhu dalam satuan derajat Celcius yang ditanyakan, maka dikurang. Berarti di sini TC-nya sama dengan suhu dalam satuan Kelvin dikurang dengan 273, sama dengan 300, karena nilainya pada satuan Kelvin itu 300, dikurang dengan 273 sama dengan 27 derajat Celcius. Jadi pada termometer Celcius, skala suhunya itu menunjukkan angka 27 derajat Celcius. Dan Ibu ada tugas untuk kalian yang terdiri dari 5 soal ini. Tugas kalian adalah mengkonversikan suhu Demikian video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.